Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mercy Rianisani, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari kelas 023 Kabupaten Karanganyar. Dengan fasilitator Ibu Wiwi Intarti dan pengajar praktik Ibu Hidayati. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut pengindasan mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Marilah pada acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sukimin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 03 Mancanan beserta seluruh jajaran staf SD 03 Mancanan. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 24 Januari tahun 2023 kita berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, bahwa hari ini adalah Ibu Marsili Sani akan memaparkan atau pengimbasan dari guru penggerak, yaitu nanti modul 1T4, yaitu budaya positif. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Marsili karena satu-satunya untuk Bapak Ibu Guru di SD 03 Mancanan yang sampai saat ini adalah yang mengikuti, yaitu guru penggerak. Alhamdulillah bisa lolos dan sampai hari ini sudah pembelajaran, dan ini adalah pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Kami harapkan Bapak Ibu Guru yang lain, ya sekali lagi Bapak Ibu Guru yang lain yang masih memenuhi syarat, utamanya yang masih muda-muda, diharapkan untuk mengikuti guru penggerak, karena ini adalah program pemerintah yang sekaligus ini adalah untuk perubahan sebagai guru atau perubahan cara pembelajaran, ya, cara pembelajaran, sehingga program ini harus kita dukung, ya, harus kita laksanakan, karena apapun ke depan adalah sistemnya adalah sistem digitalisasi. Oleh sebab itu, secara lambat laun adalah cara pembelajaran yang berbeda dengan saat sekarang ini. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu Guru dimohon untuk bisa mengikuti seperti Ibu Marsili ini, karena satu kecamatan itu masih sangat-sangat minim atau sedikit sekali. Untuk pemakaman hanya beberapa titik orang yang lolos, ya, yang lolos. Bu Sili ini adalah ikut yang angkatan ke-7 kemarin tuh. Nah, ini Bapak Ibu Guru diharapkan untuk mengikuti, dan selalu diharapkan dari Korwil juga titip untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengikuti guru penggerak ini. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan satu-satunya Bu Marsili ini adalah suatu generasi yang saat ini sudah mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan SD kita ini juga ada pembelajaran yang berubah, ya, perubahan pembelajaran. Nah, sekarang ini adalah kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka belajar, otomatis gurunya pun juga harus menyesuaikan. Oleh sebab itu, yang mungkin saat ini belum begitu kelihatan manfaatnya, suatu saat nanti pasti, karena ini program pemerintah, pasti ada manfaatnya.
paling tidak adalah menambah ilmu bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti. Nah, terima kasih kepada Bu Siwi. Nah, sampai sekarang mudah-mudahan nanti bisa selesai, bisa rampung sehingga menjadi guru bergerak dari SD 03 Macenan ini. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya Bu Siwi. Oleh sebab itu apabila membutuhkan mungkin ada menggunakan fasilitas sekolah maupun membutuhkan perlu pengimbasan seperti ini, saya kira Bapak Ibu guru semuanya juga akan mendukung karena ini lancarnya Bu Siwi dan saat ini mengikuti guru penggerak. Nek diambil repotnya repot terus, nek apapun apabila dibagi waktunya saya kira juga bisa dilaksanakan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat Bu Siwi sampai saat ini. Kemajuan yang diperoleh dari guru penggerak bisa dibebaskan kepada Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan ilmu dari Bu Siwi khususnya pengimbasan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah inti pengimbasan budaya positif. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa yusalli wa huludan lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SDN 03 Macenan yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk melakukan penimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah familiar ya mengenai apa itu budaya positif. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa Pak kira-kira tidak setuju? Orang itu mendidik dengan karakter, bukan dengan hukuman. Lalu kira-kira apa alasannya Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Agar anak itu jerah terhadap apa yang sudah dilakukan itu tidak diulangi lagi. Agar jerah tidak mengulangi lagi. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan hukuman ini dari modul yang saya pelajari bahwa ternyata hukuman ini bukan memberikan memang memberikan efek jerah, tapi dia hanya sementara gitu ya. Dan hukuman ini efeknya jangka panjangnya malah akan menjadikan anak itu dendam. Jadi melakukan sesuatu bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena kesadarannya sendiri, karena diperintah gitu. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak?
Setuju. Kenapa Ibu? Karena dengan hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan kreativitas anak. Selain itu anak akan disiplin dengan sendirinya. Meningkatkan kreativitas anak dan anak akan disiplin dengan sendirinya. Ya memang di sini ada kata-kata hal positif gitu ya. Contohnya membaca atau membersihkan halaman. Tapi ternyata lagi-lagi Ibu, karena hukuman ini sifatnya hanya satu arah. Jadi guru memberikan perintah kepada siswa tanpa siswa itu bisa bernegosiasi dengan kita. Akhirnya lagi-lagi mereka melaksanakan dengan tidak terpaksa, tidak ikhlas seperti itu. Akhirnya ya hukuman ya tidak hukuman. Akhirnya nanti dia akan dendam kepada kita. Aku banget kalau bu guru kami senengannya menghukum gitu. Jadi tidak ada rasa keikhlasan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, memberi penghargaan di sini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Setuju Bapak Ibu? Memberi penghargaan dalam hal apa? Memberi penghargaan bisa saja misal dapat nilai 100 nanti diberi hadiah. Setuju Bu? Kira-kira apa bahasa? Agar anak itu semangat. Lalu kira-kira kalau tidak diberi hadiah, kira-kira anaknya semangat tidak ya? Kira-kira semangat tidak? Nah, pada intinya apa? Pemberian penghargaan pun hanya akan memberikan motivasi dari luar. Karena ketika nanti tidak diberi penghargaan, anak itu cenderung apa? Malas. Enggak mau belajar. Paling-paling kan nggak diberi hadiah sama bu guru. Aku mau belajar yang serius. Nanti kalau dapat 100, aku dapat hadiah dari bu guru bakso. Kira-kira seperti itu. Jadi hukuman dan penghargaan yang selama ini kita gunakan ternyata hanya memberikan motivasi dari luar. Jadi belum motivasi dalam diri anak sendiri. Jadi belum ada keinginan anak itu untuk berubah. Lalu untuk selanjutnya, lalu guru harus bagaimana gitu ya? Nah, nanti kita pelajari selanjutnya perubahan paradigma. Mari kita ubah paradigma kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru memiliki prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang memerdekakan murid. Maksudnya, pembelajaran yang dilakukan haruslah sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan tahap perkembangannya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang akan menciptakan karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang harus memerdekakan anak, memberi kebebasan kepada anak untuk berkreasi, untuk bernalar kritis gitu, sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, lalu ibu-ibu coba misal seperti ini. Ibu sobeklah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Misal kepalan ini berisi sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Misal entah itu sebuah prinsip, sebuah barang yang berharga. Lalu ada teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, teman Anda bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira
Anda, Bapak Ibu, mau tidak membuka kepala ini? Isinya adalah prinsip-prinsip yang jenengan pegang teguh. Berisi tentang benda berharga yang jenengan lindungi sekali. Kira-kira jenengan mau tidak membuka kepala ini? Misal dibujuk atau disuap, tak kasih uang 100 juta. Mau nggak? Buka tangannya. Mau tidak kira-kira? Ini di sini berisi sebuah prinsip yang jenengan pegang teguh dari dulu. Mau tidak? Mau, iya, kira-kira mau. Kenapa mau? Karena keadaan, karena kebutuhan. Terus ada, mungkin ada yang tidak mau. Apakah semuanya mau? Tidak mau. Kenapa kira-kira kalau tidak mau? Karena itu rahasia pribadi. Nah, karena itu rahasia pribadi, bukan untuk konsumsi, gitu kan ya. Lalu, nah sebenarnya mana yang benar? Kira-kira tadi waktu Bapak Ibu membuka itu karena alasan tertentu kan, karena kebutuhan. Tapi ada juga yang pilih menutup karena ya ini kan rahasia pribadi, tidak bisa. Jadi yang bisa membuka dan menutup ini siapa? Diri sendiri, benar sekali. Jadi yang bisa mengontrol diri kita siapa? Diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini menafsirkan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tetapi pada akhirnya apa? Murid itu hanya mau melaksanakan perintah kita ya pada waktu itu saja. Karena sebenarnya apa? Kontrol diri itu kan berasal dari diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya jika membuat orang bersalah itu bukan menguatkan karakter, tapi malah membuat mereka semakin bersalah, semakin down, semakin dia tidak merasa dirinya itu tidak berguna, seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penghargaan itu hanya berlangsung sekian pada waktu itu saja gitu loh, pada waktu itu saja, pada waktu pemberian penghargaan. Tapi setelah itu ya tidak bisa berlangsung lagi. Anak-anak ya pada akhirnya tidak mau melaksanakan apa yang kita perintah karena tidak mendapatkan penghargaan dari kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir bahwa kita bisa memaksa murid, memaksa apa yang kita kehendaki. Tapi pada akhirnya, yaitu akan membuat murid kita merasa bahwa dirinya tertekan dalam melaksanakan segala hal yang kita inginkan. Karena teori kontrol itu berasal dari diri sendiri. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Jadi siapa Bapak Ibu yang diri sendiri, yang mampu mengontrol diri sendiri. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita biasanya mengubah pandangan orang lain biar mereka sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai pandangan dia. Namun perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mereka memiliki tujuan masing-masing kenapa berbuat seperti itu. Karena adanya kebutuhan yang entah itu kita tidak ketahui. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Maksudnya kita bisa mengontrol murid. Padahal dalam teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk gagal, kita paksa dia. Pokoknya harus seperti ini. Nah, padahal kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal bujukannya tidak bisa, kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru yang mungkin dia mau untuk melakukannya. Model berpikir menang dan kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya ada menang dan menang. Jadi tidak ada yang dianggap kalah. Jadi orang yang melakukannya pun dia akan merasa menang. Lalu apa itu disiplin positif? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi selama ini kita memahami bahwa makna disiplin itu adalah patuh. Jadi anak yang disiplin adalah anak yang patuh, yang nurut apa yang kita mau, seperti itu. Lalu apa itu disiplin positif? Jika tadi ada disiplin, ini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan untuk melakukan kontrol diri dengan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan yang mulia berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan penuh tanggung jawab. Jadi disiplin positif itu berasal dari kontrol diri. Ingin melakukan apa yang ingin dia lakukan, dia juga bisa bertindak tidak ingin melakukan apa yang dia tidak ingin lakukan, dan tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan dan dia melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu pasti ada tujuan. Bahkan tindakan yang menurut kita negatif pun terkadang mereka mempunyai tujuan karena ingin memenuhi kebutuhannya. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalamnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima adalah gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Lalu apa itu motivasi perilaku manusia? Jadi manusia melakukan sesuatu itu karena ada dasarnya, ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Nah, itu berarti berasal dari motivasi eksternal. Wah, kira-kira aku nanti kalau nggak misalnya aku rame di kelas, berarti aku nanti dapat hukuman ini. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, saya harus belajar bijak nih. Nanti kalau dapat nilai 100, saya akan mendapatkan hadiah dari Pak Guru gitu. Jadi itu juga termasuk motivasi eksternal karena itu berasal dari orang lain dan dari diri sendiri. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan datang ke sekolah tepat waktu agar saya menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu. Dan itu berarti sudah timbul motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang pertama ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini maksudnya? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dia coret-coret kertasnya teman terus diganti. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, tak sengaja tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ayo Pak Guru, Pak Guru PJOK. Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ternyata mencatat 100 kali ini termasuk hukuman karena dia tidak berhubungan dengan pelajaran saat itu. Terus mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman fisik ini. Meminta murid push up juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret ini termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk konsekuensi. Karena apa? Karena berhubungan dengan pelajarannya, yaitu PJOK. Gitu. Lalu apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman akan menyebabkan identitas gagal, sedangkan konsekuensi, restitusi akan menyebabkan identitas sukses dan disiplin. Lalu hukuman sendiri adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah pilihan, kita beri pilihan kepada murid-murid kita. Hukuman menyebabkan tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Kalau konsekuensi menyebabkan tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Lalu konsekuensi, korban merasa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Lalu untuk hukuman, anak akan tersakiti karena melaksanakan sesuatu yang dia tidak sukai tadi. Konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresifnya akan meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Masalah akan terpecahkan pada waktu restitusi.
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jika muridnya itu tidak takut, tetap bandel, ya tetap akan dilakukan lagi kesalahan yang sama. Lalu kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apakah dia akan tetap menaati peraturan tersebut? Lalu restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Jika hukuman itu di sekolah, ya udah di sekolah saja, di rumah sudah diabaikan. Lalu konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman peraturannya adalah guru langsung mengatakan peraturannya adalah ini, dan langsung bilang kamu adalah murid yang buruk, kamu adalah murid yang nakal. Kalau konsekuensi, guru akan menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan diakhiri dengan kata terima kasih. Lalu untuk restitusi, guru akan menanyakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dengan hukuman, murid akan membenci peraturan. Lalu dengan konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Dan dengan restitusi, murid akan menghargai dirinya dan menghargai orang lain karena sesuatu yang diyakininya itu bermanfaat untuk dirinya. Lalu saya lanjutkan, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bisa makan, kesehatannya, seperti itu. Lalu penguasaan, dia ingin terlihat menonjol di hadapan guru atau di hadapan teman-temannya. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak itu ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin diterima dalam kelompoknya. Lalu kebutuhan atas kesenangan, dia ingin belajar dengan gaya belajar dia. Dia ingin dibebaskan untuk berkreasi. Lalu kebebasan ini, anak-anak ingin dibebaskan untuk bernalar kritis. Anak-anak dibebaskan untuk menumbuhkan kreativitasnya, belajar bukan hanya di dalam kelas tapi juga bisa di tempat lain atau di luar kelas. Nah, apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada kasus. Dinda, seorang anak kelas 6 SD, begitu tiba di rumah, dia langsung menangis dan mengadu kepada ibunya. Kira-kira jika Ibu Rani, ibunya wali kelasnya ini namanya Ibu Rani. Ibu Rani menerima informasi dari ibunya Dinda tentang pertanyaan berikut ini. Kira-kira kebutuhan apa ya yang diperlukan oleh Dinda? Nah, misal Dinda berkata seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru. Berarti karena Dinda merasakan tidak seru, tidak asik, dia butuh apa? Butuh kesenangan saat belajar. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru, bagus gitu. Berarti Dinda ini butuh apa? Butuh kasih sayang dan rasa diterima, dia butuh diperhatikan. Lalu yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dan ketika ibu guru melakukan pembelajaran dengan sistem ceramah, ternyata Dinda ini butuh kebebasan. Dia pengen diajak gurunya untuk melakukan eksperimen, atau dia pengen diajak gurunya belajar di luar kelas. Lalu yang keempat, aku sebel, gambaranku tidak rapi.
Tapi malah ibu guru tunjukkan pada teman-teman di depan kelas. Jadi gambarannya juga itu kurang bagus, ditunjukkan ini loh gambarannya. Nah, di saat ini dia butuh penguasaan, dia butuh rasa ingin diakui oleh teman-temannya. Tapi ketika bu guru mengatakan di depan seperti itu, akhirnya dia malah karakternya down gitu. Lalu selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita bahas yang kelima ini. Nanti kita kira-kira ada di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Nah, 5 posisi kontrol. Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini akan membuat identitas gagal pada murid, karena murid biasanya hanya menghindari hukuman. Lalu untuk teman, sebagai teman dan pemantau, akan menyebabkan identitas yang berhasil atau sukses, karena murid di sini dia itu berharapnya nanti saya dapat imbalan, nanti saya dapat penghargaan, dan dia merasa punya teman. Guru itu dianggap sebagai teman, tapi dia itu nanti pada akhirnya dia hanya ketergantungan pada guru tersebut. Lalu untuk manajer akan menghasilkan murid dengan identitas yang berhasil atau sukses, karena dia mampu menghargai diri sendiri. Lalu untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir murid. Lalu untuk pembuat merasa bersalah, guru berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa atas sikap kamu. Lalu untuk sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu untuk sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur kamu sudah berapa kali melakukan kesalahan, kamu sudah berapa kali melakukan pelanggaran. Lalu sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Lalu sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru akan mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu sampai stres menghadapi kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Wah, aku bikin guru stres ini. Dia akan merasa bersalah. Lalu sebagai teman, guru akan berkata, ayolah, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah membantu kamu, gitu kan? Lalu sebagai pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah-masalah ini. Hasilnya dari penghukum adalah murid akan memberontak, dia akan berbohong, dia tidak akan mengaku terhadap kejadian yang telah dia lakukan. Lalu membuat orang merasa bersalah, dia akan menyangkal, dia juga bisa akan berbohong. Lalu sebagai teman, dia akan ketergantungan, saya mau menghubungi ibu guru mintanya gimana ya, baiknya gimana ya. Untuk pemantau, dia akan menyesuaikan diri. Ketika diawasi, dia akan taat peraturan. Ketika dia tidak diawasi, dia akan seenaknya sendiri. Lalu sebagai manajer, dia akan menguatkan pribadi. Aku kan pengen jadi anak yang disiplin, jadi aku harus begini. Aku pengen jadi anak yang jujur, jadi aku harus seperti ini. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, penghukum, murid meletakkan guru di luar dunianya. Lalu pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunianya. Lalu untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dalam hidupnya. Untuk pemantau, murid meletakkan guru sebagai pemberi peraturan di dalam dunianya. Lalu sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif.
Murid berkata jika dia dihukum, biarkan saja, nanti juga Bu Guru marah-marah lagi. Terus sebagai buat orang bersalah, dia akan mengatakan, maaf Bu, saya tidak sengaja. Sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir Ibu teman saya, ternyata Ibu malah begitu pada saya. Sebagai pemantau, dia akan berkata, berapa banyak bidang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya selesaikan. Lalu sebagai manajer, dia akan berkata bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan saya. Dampaknya apa? Dari penghukum, murid akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Dalam membuat merasa bersalah, dia akan menjadi rendah diri karena telah melakukan kesalahan. Sebagai teman, dia akan merasa lemah, tidak mandiri karena bergantung kepada gurunya, apa yang dikatakan oleh gurunya. Lalu sebagai pemantau, dia akan menitik beratkan pada sanksi apa yang akan dia peroleh, hadiah apa yang akan dia peroleh. Lalu dalam posisi manajer, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara saya memperbaiki perilaku saya. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti sebagai guru, kita sudah berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi lihatnya di sini, kecewa sekali. Jika guru mengatakan kamu tidak pernah benar ya melakukannya, sebagai guru kita sedang berada pada posisi penghukum. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak guru. Nah ini kita sedang berada di posisi teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Apakah kamu mau mendapatkan hadiah dari bu guru? Berarti dia sedang berada pada posisi memantau, karena ini nanti dianya melakukan sesuatu berdasarkan sanksi atau hadiah yang dia terima. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ketika guru bertanya cara untuk menyelesaikannya, maka guru tersebut sudah berada di posisi manajer. Kamu selalu ya yang paling terakhir, kamu itu tidak bisa mengerjakan ini yang lama sekali. Nah itu guru sedang berada di posisi penghukum. Lalu baiknya kita berada di posisi mana ini Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer? Yes, kita sebagai guru hendaknya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, peraturan kelas yang telah kita buat, lalu kita tuliskan dalam keyakinan kelas sehingga bisa memunculkan lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan membudayakan budaya positif. Lalu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu pernyataan atau pemikiran untuk mendapat nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi untuk memecahkan masalah, mengutamakan kebajikan universal dan menjauhkan diri dari penghargaan atau hukuman. Jadi keyakinan kelas itu adalah berasal dari nilai-nilai kebajikan. Nah, jika ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita sudah mengajarkan untuk memiliki sifat tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, artinya kita sedang mengajarkan kepada anak kita untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya kita diminta untuk menghormati orang lain, yaitu menghormati guru agar tidak telat gitu ya. Lalu berkomitmen pada diri sendiri agar menjadi anak yang disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini artinya kita mengajarkan untuk keselamatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan menghormati orang lain untuk tidak melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba ini berhubungan dengan kesehatan agar dirinya sehat.
apa yang dia mau langsung tercapai. Gunakan masker, ini untuk kesehatannya dia, untuk keselamatannya dia pada waktu COVID-19, dan ini harus dilakukan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini akan membuat dia selamat agar tidak terjatuh dan membuat aman. Lalu dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka akan dibentuk sebuah kesepakatan kelas. Nanti saya harapkan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, dengan harapan jika sudah membuat kesepakatan kelas, maka anak-anak bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Lalu apa itu segitiga restitusi? Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kesalahan berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri sehingga akan menciptakan nilai-nilai kebajikan. Lalu apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dengan penerapan segitiga restitusi ini murid akan mampu untuk mencari solusi atas masalah yang dia hadapi dan bertanggung jawab untuk melakukannya sepenuh hati. Nah, segitiga restitusi sendiri ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lalu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal, dirinya sudah melakukan sebuah kesalahan, dia merasa gagal, itu dia akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi karakternya nanti menjadi baik. Jadi dia tidak down ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, apa yang bisa dilakukan guru saat menstabilkan identitas? Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kamu alami. Lalu bisa juga kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu sudah bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Terus selanjutnya yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini berhubungan dengan membantu murid mengenai basic need atau kebutuhannya, kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya setiap orang bertindak melakukan sesuatu atas dasar tujuan tertentu atau kebutuhan apa yang belum dia capai. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada power, kekuatan, freedom, kebebasan, love and belong, kasih sayang dan rasa diterima, fun itu kesenangan atau survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu pasti atas dasar 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi. Dan kita sebagai guru bisa mengatakan seperti ini kepada murid, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain?
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari? Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kesepakatan kelas kita tadi apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal, kelas yang bagus itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, saya sendiri sudah melakukan praktik mengenai segitiga restitusi bersama dengan murid saya. Berikut videonya. Tadi sekilas mengenai segitiga restitusi yang sudah saya lakukan saat menghadapi salah satu murid saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu dengan alasan dia lupa cara pengerjaan. Pada waktu saya tanyakan kenapa lupa, dia berkata bahwa bukunya ternyata hilang karena tercampur. Nah, pada waktu kegiatan segitiga restitusi ini tadi, dia sudah membuat solusi-solusi terhadap masalahnya sendiri. Yang pertama tadi, dia membuat solusi bahwa ketika dia
sudah pulang sekolah dia langsung mengerjakan tugasnya agar tidak lupa lagi. Lalu yang kedua, untuk bukunya tadi yang tercampur tadi, dia akan membedakan bukunya agar tidak tercampur gitu. Nah, berkaitan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama di sekolah, yang pertama adalah berbaris pada waktu mau masuk ke kelas, dan biasanya langsung diikuti dengan salam, jadi budaya 5S. Lalu pada waktu sudah di kelas, biasanya anak-anak akan berdoa dan dilanjutkan untuk membaca Al-Quran untuk di kelas saya. Lalu anak-anak juga terbiasa untuk melakukan sholat duha maupun sholat zuhur secara berjamaah. Lalu anak-anak juga terbiasa untuk berdiskusi dengan temannya, untuk menghargai temannya dalam hal ini, baik dia berdiskusi dalam kelompok ataupun dia bisa melakukan tutor teman sebaya. Lalu anak-anak juga sudah terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekitarnya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Demikian pengibasan yang dapat saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai pengibasan yang saya lakukan hari ini. Oke, silakan Bu. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bu Sri. Itu menyangkut kedisiplinan atau kekebalan. Di sini saya bertanya, kita sebagai seorang guru menghadapi bermacam-macam karakter siswa. Jika dalam kelas itu ada dua orang anak yang suka sekali dengan berkelahi, sekarang masalah yang saya hadapi itu bagaimana cara mengatasinya agar anak itu sudah tidak suka berkelahi lagi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Rini. Bagus sekali Ibu pertanyaannya. Intinya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang suka berkelahi seperti itu ya Ibu ya. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, dalam 5 posisi kontrol, maka guru hendaknya menempatkan diri sebagai manajer. Nah, dalam hal ini kita bisa menanyakan alasan-alasan apa yang dia utarakan ketika mengapa dia bisa berbuat seperti itu. Karena pada dasarnya perilaku baik atau perilaku yang menurut kita kurang baik itu pasti didasari oleh kebutuhan. 5 dasar kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Nah, dari situ ketika kita sudah mengetahui kebutuhan apa yang ingin dia raih, maka kita bisa memberikan solusi-solusi atau menggali agar dia bisa, oh saya baiknya harus seperti ini ya Bu, saya harus seperti ini ya Bu. Nah, jika dalam hal ini kita belum bisa merubah sifatnya, kita harus bisa bekerja sama dengan orang tua. Kemungkinan jika kebutuhan di sekolah kita rasa anak-anak sudah terpenuhi, dia belajar dengan nyaman, tetapi mungkin ada anak tersebut di rumah ada sesuatu yang membuat dia menjadi marah, membuat dia menjadi malas. Coba kita bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua, mencari tahu mengapa anak tersebut melakukan hal yang demikian. Mungkin seperti itu saja Ibu menurut saya. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada? Sudah ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga apa yang saya utarakan hari ini bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu guru.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Mersiwi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam menyampaikan susunan acara pada hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Setiarini, wali kelas 3 dari SDN 03 Matanan, sekaligus rekan kerja dari Ibu Marsiwi Rianisani. Setelah saya mengikuti pembahasan budaya positif, saya paham mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol sebagai guru. Saya dan rekan kerja berusaha untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SD 03 Matanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah dari kelas 6 SDN 03 Matanan. Setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Siwi dan teman-teman, sekarang saya paham nilai-nilai kebajikan yang harus saya miliki. Saya dan teman-teman akan melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.